Kalau gubernur seperti di masa yang lalu punya agenda sendiri, banjir tidak tertangani, polusi semakin parah, kebersihan kota semakin hancur, dan isu-isu lokal yang menjadi hak warga Jakarta terabaikan. Inilah yang saya bilang sebagai rindu. Yang pertama tentu pada waktunya akan ada pertemuan yang baik. Dan kami tetap menghargai Mas Anies mungkin sekarang masih melakukan banyak perenungan. Dan pada waktunya kami yakin Mas Anies akan membuat keputusan yang terbaik buat Jakarta. Karena cinta Mas Anies buat Jakarta sudah terbukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah kembali ke Jakarta. Dan beberapa waktu ini saya terima banyak sekali pertanyaan terkait dengan Pilkada Jakarta. Minggu lalu, ini rangkaiannya nih, minggu lalu majalah Tempo membahas juga tentang ini. Judulnya Berebut Anak Abah, itu di majalah Tempo. Lalu Lembaga Survei Indonesia hari Rabu atau nggak salah minggu lalu mengeluarkan survei. Surveinya itu rilis temuan survei pengaruh Anies dalam pemilihan gubernur Jakarta. Nah, pertama saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih kepada semua yang mempercayai dan mengungkapkan ini. Itu penanda bahwa kerja bersama kita di 2017-2022 telah memberikan bekas yang mudah-mudahan berdampak positif. Nah, kemudian kedua terkait dengan bagaimana kabar-kabar tentang dukungan. Ada yang menyatakan mendukung A, mendukung B, dan lain-lain. Lalu banyak saya mendapat pertanyaan, bagaimana harus bersikap? Nah, begini teman-teman. Pada saatnya kita harus bersikap. Tapi saat ini masih terlalu awal. Terlalu awal untuk menyatakan mendukung A, atau mendukung B, atau mendukung C, atau tidak mendukung semuanya. Kenapa masih awal? Saat ini, dokumen rencana kerja saja belum kita baca. Visi, misi kita belum lihat. Nilai apa yang akan dibawa? Nilai apa yang akan dipertahankan? Nilai apa yang akan diperjuangkan? Karena yang disebut sebagai anak abah, yang kemarin berjuang bersama-sama, ini mendukung Anies bukan semata-mata soal orangnya, tapi soal nilai, soal gagasan, soal rencana, soal misi. Itulah yang membuat kita kemarin berjuang bersama. Dan itulah yang membuat Jakarta menjadi berbeda. Karena ketika kita bertugas, kita sama-sama memegang nilai yang hendak kita laksanakan bersama-sama. Karena itu bicara menentukan pilihan, tidak bisa menentukan pilihan tanpa tahu apa nilainya, apa gagasannya, apa rencananya. Apalagi hanya dengan diajak. Saya rasa kita semua selama ini tidak pernah menentukan pilihan semata-mata karena diajak. Kalau karena diajak, mana nilainya, mana visinya. Nah, jadi teman-teman sekalian, menurut saya terlalu awal saat ini untuk menentukan sikap, menentukan pilihan. Pada akhirnya semua akan menentukan. Tapi minimal, sekurang-kurangnya, lihat dulu dokumen visinya, lihat dulu misinya, lihat dulu rencana kerja, minimal lihat itu. Lalu jangan buru-buru, sepanjang waktunya. Jadi saya berharap pada semua sabar, pantau, bandingkan, nanti baru kemudian menentukan arahnya kemana. Itu aja pesan dari saya untuk semuanya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Salam hangat, salam hormat, dan terus semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah kembali ke Jakarta. Dan beberapa waktu ini saya terima banyak sekali pertanyaan terkait dengan Pilkada Jakarta. Minggu lalu, ini rangkaiannya nih, minggu lalu majalah Tempo membahas juga tentang ini. Judulnya Berebut Anak Abah, itu di majalah Tempo. Lalu Lembaga Survei Indonesia hari Rabu atau nggak salah minggu lalu mengeluarkan survei. Surveinya itu rilis temuan survei pengaruh Anies dalam
pemilihan gubernur Jakarta. Nah, pertama saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih kepada semua yang mempercayai dan mengungkapkan ini. Itu penanda bahwa kerja bersama kita di 2017-2022 telah memberikan bekas yang mudah-mudahan berdampak positif. Nah, kemudian kedua, terkait dengan bagaimana kabar-kabar tentang dukungan. Ada yang menyatakan mendukung A, mendukung B, dan lain-lain. Lalu banyak saya mendapat pertanyaan, bagaimana harus bersikap? Nah, begini teman-teman. Pada saatnya kita harus bersikap. Tapi saat ini masih terlalu awal. Terlalu awal untuk menyatakan mendukung A, atau mendukung B, atau mendukung C, atau tidak mendukung semuanya. Kenapa masih awal? Saat ini, dokumen rencana kerja saja belum kita baca. Visi, misi kita belum lihat. Nilai apa yang akan dibawa? Nilai apa yang akan dipertahankan? Nilai apa yang akan diperjuangkan? Karena yang disebut sebagai anak Abah, yang kemarin berjuang bersama-sama, ini mendukung Anies bukan semata-mata soal orangnya, tapi soal nilai, soal gagasan, soal rencana, soal misi. Itulah yang membuat kita kemarin berjuang bersama. Dan itulah yang membuat Jakarta menjadi berbeda. Karena ketika kita bertugas, kita sama-sama memegang nilai yang hendak kita laksanakan bersama-sama. Karena itu bicara menentukan pilihan, tidak bisa menentukan pilihan tanpa tahu apa nilainya, apa gagasannya, apa rencananya. Apalagi hanya dengan diajak. Saya rasa kita semua selama ini tidak pernah menentukan pilihan semata-mata karena diajak. Kalau karena diajak, mana nilainya, mana visinya. Nah, jadi teman-teman sekalian, menurut saya terlalu awal saat ini untuk menentukan sikap, menentukan pilihan. Pada akhirnya semua akan menentukan. Tapi minimal, sekurang-kurangnya, lihat dulu dokumen visinya, lihat dulu misinya, lihat dulu rencana kerja, minimal lihat itu. Lalu jangan buru-buru, sepanjang waktunya. Jadi saya berharap pada semua sabar, pantau, bandingkan, nanti baru kemudian menentukan arahnya kemana. Itu aja pesan dari saya untuk semuanya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Salam hangat, salam hormat, dan terus semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sangat memalukan ya teman-teman bagaimana kemarin PKS ini ya selalu menyindir Anies dan mengkritik Anies serta menghina Anies Baswedan yang gagal maju di Pilkada Jakarta teman-teman. Bahkan Fahri Hamzah ini sempat menyinggung Anies Baswedan ya pada saat deklarasi Ridwan Kamil dan Suswono teman-teman. Bagaimana Fahri Hamzah ini mengatakan gubernur sebelumnya itu tidak becus bekerja mengurus Jakarta teman-teman. Namun apalah daya, hari ini mereka tanpa malu-malu mengemis suara Anies Baswedan ya. Bagaimana mereka ini mendekati Anies Baswedan untuk mengambil hati Anies Baswedan serta mengambil hati para simpatisan Anies Baswedan teman-teman untuk mendukung Ridwan Kamil ya. Inilah sifat kemunafikan PKS ya. Bagaimana mereka ini mendekati Anies Baswedan untuk mendukung Ridwan Kamil. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam.